Terus dirapel mana? Apa kita tidak pernah berpikir ada orang yang jauh lebih susah dibandingkan kita? Susah yang dirasakan oleh banyak orang itu, ternyata kalau kita runut, kita telisik, ternyata bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada orang tadi, bukan. Tapi karena kurang nopo syukur kepada Allah. Dan penyakit kurang syukur tadi pemicunya adalah nopo wau? Suka melihat orang yang di atasnya dalam hal duniawi. Kasih garis bawah kata-kata apa? Dalam hal duniawi. Pengalaman bergaul dengan orang kaya itu disampaikan oleh seorang ulama namanya Imam Aun ibnu Abdillah. Ada seorang ulama namanya sinten? Aun ibnu Abdillah rahimahullah. Beliau itu ulama dan pernah mengalami masa sering banget bergaul sama orang kaya. Apa kata beliau? Kuntu ujalisul aghniya. Dulu saya biasa gaulnya, duduk-duduknya sama orang-orang kaya. Kembule karo wong sugih-sugih. Falam azal maghmuma. Ternyata saya perhatikan selama saya gaul dengan orang kaya itu, hatiku selalu susah. Aneh ya. Wong gaul karo wong sugih kok susah. Kata sebagian orang, penak wong sugih sering di traktir. Tapi beliau mengatakan justru ketika saya gaul sama orang kaya itu susah hidup saya. Hatiku enggak tenang. Kenapa kata beliau? Kuntu ara thawban ahsana min thawbi. Setiap aku duduk sama orang kaya, aku perhatikan baju mereka. Ternyata bajunya lebih keren dibandingkan bajuku. Susah. Aku kelambi kukur kayak ketok ya. Kelambinya lebih apik. Ya. Mereknya branded. Ya. Kau ketemu karo wong liyane maning limited edition. Nang Indonesia sing duwe ku wong telu tok. Nyong malah tukune 1.300. 1.000. Ya ora ya, 1.300 ya ora nanas iki ya. 1.300. Ya. Serba 35. Serba 35. Ini yang menyebabkan hatinya Imam siapa tadi? Aun bin Abdillah enggak tenang. Jadi baju yang dia pakai dari rumah itu sudah dia merasa keren, sudah merasa bagus ini baju. Begitu ketemu sama orang lain yang ternyata harganya lebih mahal, kainnya lebih halus, akhirnya jadi sesuatu yang awalnya dia bahagia jadi tidak bahagia. Beliau melanjutkan pengalamannya. Kata beliau, wadabatan afrahu min dabbati. Dan ketika aku bergaul dengan orang-orang kaya tadi, aku selalu menyaksikan kendaraan yang mereka naiki lebih mewah dibandingkan kendaraan yang aku naiki. Namanya orang ngumpul kan datang sama-sama bawa kendaraan. Saat itu ya tunggangan lah. Ya, misalnya Imam Aun datang pakai bigol misalnya. Bigol itu adalah blasteran apa? Keledai sama kuda. Ini berarti level menengah ini. Ya. Dibandingkan apa? Keledai, levelnya lebih tinggi. Ya. Tapi begitu sampai ke sana ternyata
Orang-orang kaya tadi pada pakai kuda. Ngesuke tuku kuda poni. Jebule kancane nganggo kuda yang lebih mahal, lebih gagah. Ya kalau sekarang ya sepeda, motor, mobil. Kalau kita selalu melihat orang yang ada di atas kita pakai mobil pun, kita merasa tidak nyaman karena setiap mobil selalu ada yang lebih baru. Dulu ketika cuma punya sepeda, pengennya duwe motor. Barang duwe motor, pengennya mobil. Barang mobil saking senengnya kecelakaan. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu kecelakaan, digips pengen melaku. Si kepriwe biyen melaku bareng dhewe mobil pengen apa? Melaku. Orang tidak bahagia bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak mungkin nikmat Allah sedikit. Tidak mungkin. Mustahil. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Saking banyaknya. Ayat ini itu berlaku bukan hanya buat orang kaya. Ayat ini Allah sampaikan kepada kita semuanya. Karena di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan, hei orang-orang kaya, kalau kalian menghitung nikmat Allah nggak akan bisa. Bukan. Wa in ta'uddu, seandainya kalian menghitung nikmat Allah. Kalian, kata kalian ini berarti kan mencakup semuanya. Sing sugih mlebu, sing miskin masuk, yang sehat masuk, yang sakit masuk, pejabat masuk, rakyat masuk semuanya. Sing bojone siji masuk, sing bojone loro masuk, sing papat masuk. Kalian ini mencakup semuanya. Bohong seandainya ada orang mengatakan uripku susah terus, orang mungkin. Orang mungkin. Kalau seandainya hidupmu susah terus, mesti kan nangis terus 24 jam. Apa mungkin ada orang seperti itu? Gak mungkin, pasti ada saatnya dia tertawa. Pasti ada saatnya dia tersenyum, pasti gak mungkin susah terus. Masalah harta. Apalagi Ustadz yang biasa bikin kita ini jadi tidak tenang karena melihat yang di atas kita. Pasangan. Suami. Kalau ibu-ibu. Istri kalau bapak-bapak. Banyak orang itu dikaruniai sama Allah subhanahu wa ta'ala. Istri yang Masya Allah tabarakallah. Ya ayu banget ya orang. Tapi ya standar lah. Ya. 7,5. Ya tambahi 8 ora apa-apa. 8. Masya Allah ketika nikah, Masya Allah bidadariku. Ketika nikah awal-awal seperti itu. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu, karena kurang menjaga pandangan mata, entah itu lewat televisi, entah itu lewat internet, entah itu di jalan-jalan. Karena matanya diumbar, melihat banyak wanita di luaran sana yang mungkin menurut dia lebih cantik dibandingkan istrinya. Akhirnya banding-bandingkan. Dene kancaku nikah lebih ayu ya bojone ya. Aku dene ora karo kae bae ya.
Sekadung we. Ini karena membandingkan dengan yang di atasnya. Lagi-lagi tidak mengamalkan nasihat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita melihat teman kita yang mungkin istrinya di bawah kita, di bawah istri kita, atau ibu-ibu, suami teman ibu di bawah suami ibu levelnya. Bukan hanya masalah kegantengan dan kecantikan, masalah kesolehan. Banyak orang-orang yang susah hidupnya, walaupun istrinya cantik, tapi sulit diatur. Panjenengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tidak lebih cantik dibandingkan istri tetangga kita. Akan tetapi alhamdulillah manut. Sepira-piraha manut. Diwe 50, alhamdulillah. Diwe 70, alhamdulillah. Diwe 10, alhamdulillah. Ora diwe. Masyaallah. Ideal ya. Kita temenan apa ora iki? Bismillah. Jadi orang itu susah hidupnya bukan karena sedikitnya nikmat Allah, bukan. Tapi karena kurang syukur. Dan kurang syukur itu salah satu pemicunya karena apa tadi? Suka melihat ke atas, tidak melihat ke bawah.